Hai, jumpa lagi dengan saya, Nur Udin atau teman-teman dan semua mahasiswa CA menyebutnya Pak Ung. Oke, kita ketemu lagi, tapi sebelumnya saya mau nanya, how creative advertising are you? Maksud saya, how creative are you? Ya, masih ragu Pak Ung itu mau menanyakan seberapa CA sih lo, seberapa creative advertising sih kalian. Nah, oke, ternyata memang kalau masuk CA atau creative advertising, memang syarat utamanya harus kreatif. Itu benar-benar bisa dibuktikan nantinya. Oke? Nah, seberapa akrab kita dengan masalah, itu justru yang akan memperkaya kreativitas kita. Orang-orang kreatif, anak-anak CA, justru paling banyak bermasalah. Maksud saya, berteman dengan masalah. Tapi bagaimana akhirnya mereka bisa sangat tough, bisa sangat strong ya dalam menghadapi berbagai masalah. Bahkan mereka bisa membuat problem menjadi solver gitu. Oke ya. Memang itu adalah tugas dari seorang desainer. Ya, terlebih lagi kalian ada di CA, Creative Advertising. Pasti yang diharapkan dari sebuah permasalahan bisa kalian selesaikan. Oke, kita memiliki masalah yang banyak sekali di sekitar kita. Masalah rumah tangga, masalah teman kelas ya, masalah sosial, politik, budaya, keamanan, uang, kos-kosan, banyak banget di sana. Oke, salah satu contoh adalah ketika kita dihadapkan pada masalah yang terjadi di lingkungan kita. Bukankah teman-teman kita atau mungkin lingkungan yang lain dari kita ada yang menyandang disabilitas? Tapi bagaimanapun kita harus membuka sesuatu hal yang lebih baik ketika kita harus berhubungan dengan mereka. Dan di situ empati kita sedang diuji. Oke, saya ambil contoh masalah disabilitas dan ketika dipertemukan dengan yang namanya empati yang dimiliki oleh orang kreatif akan menghasilkan sebuah gagasan. Gagasannya apa? Kita lihat saja nanti. Oh, mahasiswa BINUS ya berhasil menciptakan kursi roda yang dikendalikan oleh otak. Tentu saja ini sangat bermanfaat bagi penyandang disabilitas. Pertama kali ada problem, disabilitas, kemudian disandingkan dengan empati, dan di situ akhirnya diolah, ya, digali bagaimana akhirnya problem dan empati tadi dihubungkan sehingga memiliki irisan yang kita sebut dengan gagasan untuk menyelesaikan permasalahan. Dan gagasannya adalah sebuah robot kursi yang bisa dikendalikan oleh otak manusia. Oke, kita beralih ke masalah yang lain. WHO mengatakan bahwa 40% perokok di dunia meninggal karena penyakit paru-paru, teman-teman. Lalu, bagaimana empati kita dengan permasalahan tersebut? Anak CA akan menghubungkan problem dan empatinya sehingga memperoleh gagasan komunikasi. Nah, maka dicapailah sebuah iklan layanan masyarakat atau public service ad untuk menghimbau orang agar berhenti merokok dengan iklan yang didekatkan dengan parodi iklan rokok yang lain. Nggak ada lu, nggak rame. Ya, visualnya adalah kuburan dengan tulisan tiap tahunnya sekitar 57.000 jiwa manusia berhasil rame-rame merokok di sini. Mau bergabung? Oke, ini adalah karya dari Petak Umpet Agency di Jogja yang menyita banyak perhatian di kalangan dewan juri. Oke, lalu kita jauh lah ya, mengenang bos Apple, namanya Pak Steve Jobs. Beliau memang mengatakan bahwa
kita harus membentuk ide-ide dasar dari realitas alam dengan pemikiran dan kreativitas. Dengan itu, kita menandai sejarah. Tidak sekedar larut di dalam sejarah. Memang dibuktikan oleh beliau ya. Banyak karya-karya beliau yang memang keren ya. Dari Apple komputer, iPad, ya, iPhone, ya. Dulu juga ada iPod di sana. Luar biasa. Oke, dan kita tahu sendiri, Binus juga menjalin kerjasama dengan Apple. Sehingga banyak gagasan-gagasan yang muncul pastinya, yang lebih keren-keren lagi untuk mengasah kreativitas kalian. Oke, still kreatif, kita minjem ini dari yang punya Google, Sergey Brin, ya, bersama satu temannya. Dia adalah orang-orang hebat yang tidak lulus ya di Harvard ya, S2-nya nggak lulus ya, kalau nggak salah. Dan dia memiliki permasalahan yang pelik waktu itu. Ya, gagasannya adalah pengen menjadikan Google sebagai mesin pencari di internet. Sehingga akhirnya Google, kita rasakan sendiri sekarang, orang mau tahu banyak hal apapun, nyarinya di Google. Karena Google memang ingin mengisi 3/2 otak manusia. Oke, kita nyebrang ke tetangga, ke platform Facebook. Ada apa dengan Facebook? Facebook adalah satu platform media sosial yang sudah menghubungkan 2,4 miliar orang di dunia. Problemnya apa? Problemnya adalah begitu banyak orang yang ingin terhubung, tapi tidak ada sarana yang memadai. Maka Facebook menjadi jembatan menghubungnya. Baik, lalu apa dengan Binus? Binus adalah satu kampus yang sangat besar saat ini. Bahkan secara kualitas, Binus masuk kepada ranking 1000 dunia. Dan secara kualitas pula, Binus adalah kampus swasta terbaik di dunia, di Indonesia. Ya, dan nomor 7 untuk secara umum di Indonesia. Luar biasa Binus. Selamat ya untuk mahasiswa CA. Ya. Lalu amati, tentukan problem masalah kalian. Nah, ini kembali nih sama kalian ya. Tugasnya adalah kalian membuat rumusan bagaimana cara menyikapi permasalahan yang ada di sekitar kalian. Masalahnya banyak banget ya. Ada politik, ya, ada sosial, ada ekonomi, ada kesehatan, ada masalah pertemanan, ada masalah kos, ya, masalah kemacetan di dekat kampus, masalah parkir, masalah kejujuran teman, masalah jam ngaret, masalah pengen ke kampus tapi nggak bisa parkir di kampus, ya, atau masalah WFH seperti ini, masalah wabah dan sebagainya. Dan bagaimana Anda merumuskan sebuah permasalahan tadi dengan empati kalian sehingga memperoleh satu gagasan yang keren, ya, yang solutif, yang bisa menyelesaikan masalahnya. Oke, kalian bisa memakai pendekatan yang tadi, ya, ketika harus kalian berhadapan dengan masalah lalu lintas, kenakalan remaja, pendidikan, narkoba, politik, bencana alam, disabilitas, wabah, kesehatan, kejahatan, lingkungan hidup, dan sebagainya, yang kalian akan sandingkan dengan bagaimana mendekatinya. Ya, apakah harus menggunakan cara teknologi, strategi komunikasi, ya, memanfaatkan harapan orang banyak, memanfaatkan empati kita, ketakutan mereka, dan juga insight, culture, value yang ada pada masyarakat. Nah, itu monggo. Yang jelas, dari problem tadi, yang akhirnya diiriskan dengan empati dan strategi kalian, akan memperoleh satu gagasan atau ide. Nah, inilah tugas kalian, ya. Karena untuk anak CA, creative is our nickname. Nama pendek kalian siapa sih? Kreatif. Wow, luar biasa. Oke ya, karena ini adalah cara main CA, cara main gue. Sehingga kalian nanti akan menjadi kreatif icon yang tentu saja akan mewarnai dunia dengan karya-karya yang keren-keren.
Oke, kita akan ketemu lagi di episode yang lainnya. Stay cool, stay safe, stay at home, and stay kreatif. Selamat beraktivitas.